busur Jawa yang bahannya itu full tanduk. Ya tahu juga Indonesia negara tropis, kelembapannya sangat tinggi. Tapi kalau dari busur ini ada tesis orang luar juga itu bilang ya ini perkembangan dari mamluk. Gitu ya. Iya. Refinement istilahnya. Refinement. Iya, refinement itu apa ya? Penyempurnaan dari mamluk itu. Jadi memang setelah waktu itu bangsa Mamluk takluk oleh Turki kan pasti kebudayaannya itu bertransformasi dan diadaptasi oleh Turki sehingga menghasilkan bentuk-bentuk yang baru, kemudian juga konstruksi yang baru. Ya begitulah, karena kan waktu itu akhirnya berpindah dari Mesir ke Istanbul ya, Istanbul gitu. Anatolia apa ya? Damaskus Pak ya. Gitu. Nah, kalau untuk bicara di Timur Tengah mungkin yang paling banyak kita bisa kaji literasinya dari sini ya, Turkismani Mamluk gitu ya. Yang secara busur, kemudian panahan, teknik. Nah, tapi kalau untuk budaya kita sendiri di Indonesia itu yang dengan kaji itu bagaimana? Apakah memang ada itunya? Apa bahasanya itu ya? Terpengaruh dari Turkismani atau Mamluk itu untuk busur-busur yang kita tahu di busur Jawa lah, mungkin yang sudah banyak di-share. Iya, alam juga ya. Kalau masalah itu terus terang saya kurang paham juga. Soalnya ada yang lebih mendalami itu, mungkin lebih tahu tentang apa? Tentang detailnya ya. Cuman kurang paham juga saya. Tapi itu yang busur Jawa kuno yang pernah dibuat itu gimana cerita awalnya itu? Maksudnya cerita pembuatannya atau cerita dari sisi sejarahnya itu? Yang bisa diceritakan mungkin dua-duanya, mungkin sejauh yang Kang Rashid tahu. Ya itu kalau yang saya bikin ya, yang saya buat itu kan busur Jawa yang bahannya itu full tanduk dari siah, dari lim itu tanduk, nggak ada lapisan apa-apa, cuman tanduk aja. Iya. Nah, itu setahu saya cuman ada di budaya Jawa. Dan dari dari desain busurnya sendiri itu pemakaiannya bisa dibilang untuk teknik Jawa kuno ya. Jadi mereka memanahnya seperti ini. Oh gitu. Karena di tengah handle-nya itu ada cowakan. Oh gitu. Ya, cowakan itu ternyata untuk jalannya arrow itu. Jadi kayak arrow pasnya itu di tengah-tengah gitu ya? Iya, setelah saya ngobrol juga sama praktisi Jemparingan ya, Jemparingan Mataram, bukan Jemparingan yang horizontal gini, Jemparingan yang Mataram yang busurnya horizontal ya. Nah, itu ternyata ini juga dikonfirmasi juga bahwa ini pemakaiannya horizontal. Gitu. Ya, seperti teknik memanah Mataram kuno. Ya, itu kalau ada yang bilang teknik jegulan ya. Ya, jegulan itu seperti itu, teknik istilahnya saya juga kurang paham, tapi itu sudah dikonfirmasi juga dengan dari praktisinya. Itu memang pemakaiannya seperti itu, dengan adanya cowakan itu, terus dibandingkan dengan busur-busur yang ada itu konstruksinya hampir sama. Oke. Nah, berarti kalau untuk busurnya modelnya seperti itu kan, kalau kita lihat Jemparingan saja itu kan digunakannya sambil duduk gitu. Ya. Berarti untuk teknik mungkin masih butuh kajian lebih dalam ya. Apakah memang kala itu memang hanya digunakan untuk duduk saja, atau bisa sambil dinamis atau bahkan berkuda gitu. Karena kan kalau saya yang lihat selama ini ada gitu, yang paling bisa dikaji ketika zaman Pangeran Diponegoro gitu kan, pasukan Turkiyo itu kan menggunakan busur panah juga, tidak senjata modern semua, mungkin karena pasokannya terbatas mungkin ya. Karena itu rebutan dari company juga kan, belum bisa produksi yang modern juga gitu, pasti masih ada unsur-unsurnya busur dan anak panah. Tapi itu nanti mungkin bisa dikaji lebih dalam gitu. Iya. Yang lebih kompeten lah. Tapi kalau Kang Rashid kan sudah kompeten di pembuatan hornbow. Tapi ya mungkin bisa di-share sedikit lah ini untuk pembuatan hornbow itu kan, yang kita tahu zaman dulu itu paling nggak
membutuhkan waktu kurun 1 tahun ya, karena ada masa-masa atau musim tertentu itu hanya buat satu bagian saja, seperti kalau tidak salah ketika manen kayunya pada musim dingin, ekstraksinya pada musim panas ya. Semacam itulah. Nah, dengan sekarang kita di Indonesia yang notabene itu suhu lagi apa? Musimnya cuma 2 musim itu. Itu tantangannya seperti apa? Tantangannya kan tropis ya kita ya. Iya, karena busur natural ini perekatnya itu memakai lem tradisional yang water base. Ya, jadi dicampur air gitu. Nah, lem ini terpengaruh banget, mudah banget terpengaruh kelembapan. Lem mudah terpengaruh kelembaban. Iya, sedangkan ya tahu juga Indonesia negara tropis, kelembapannya sangat tinggi, curah hujan tinggi itu. Nah, itu yang tantangannya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk bahan, kalau untuk masalah perkayuan, insya Allah nggak ada masalah. Gitu. Nah, ini menarik juga tadi pernyataan sebelumnya, karena saya dengar dari Habib Khori itu bukan rahasia, lem itu selalu menjadi rahasia untuk setiap busur ya gitu. Jadi lem ini seakan-akan memang memang ini menjadi sumber utama dari busur itu sendiri ya. Kalau bahan-bahan kan bisa kita panen gitu kan, tapi kalau lem ini menjadi rahasia tersendiri pada akhirnya gitu. Bukan hanya busur komposit tradisional, bahkan dulu ya waktu kita main modern pun begitu kan. Lemnya apa? Ya, cari aja coba gitu. Pokoknya lem epoxy gitu, kalau untuk mereknya silakan coba ya gitu ya. Dan permasalahan di busur komposit ini kan prosesnya lama juga ya. Betul. Sedangkan di Indonesia ini bisa dibilang masih baru lahir juga, masih benar. Mungkin bisa dibilang masih bayi juga umurnya. Bayi malah untuk komposit ya? Iya, untuk komposit itu bayi, karena berbeda dengan misalnya fiber ya. Fiber itu bisa dibikin dalam rentang waktu yang cukup singkat lah, mungkin seminggu bisa jadi satu busur, atau kurang dari seminggu ya. Betul sekali. Sedangkan bahan-bahannya pun bisa dijangkau banyak orang, banyak buyer. Jadi yang saya lihat di buyer fiber sendiri itu kolaborasinya itu masya Allah itu antara buyer lain dan buyer satunya itu mereka saling share informasi itu. Saya ngelihatnya ini faktor boosternya kenapa busur fiber itu bisa sangat berkembang. Nah, sedangkan ini terbatas juga yang mau untuk mencoba bikin, terus prosesnya juga lama. Nah, itu akhirnya hambatannya di situ. Untuk bisa mendapatkan busur yang kualitasnya bagus itu kadang-kadang kita nyobanya itu butuh waktu lama itu. Terkendalanya itu waktu, nggak bisa secepat ternyata ini salah terus dicoba lagi gitu. Itu kadang harus nunggu 1 tahun atau gitu. Jadi memang kalau tantangan pertama pasti dari kendala cuaca ya, karena itu sama ada selentingan kalau busur komposit tidak cocok untuk pemakaian ataupun pembuatan di Indonesia. Tapi ya seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan juga nambah, kemudian juga bisa diakali mungkin bahasanya, sehingga bisa mendapatkan busur komposit yang dibuat di negara tropis macam gini, iklim seperti ini. Nah, kemudian kan untuk bahan-bahan pasti masih memakai, maksudnya itu masih diimpor semua kah? Kayak core-nya masih pakai kayu core-nya itu? Maple gitu kan. Memang secara konstruksi busur memang yang paling memungkinkan itu seperti maple ya? Enggak. Kemarin saya sempat nyoba itu kayu kopi itu untuk busur mugal ya. Itu alhamdulillah bisa sampai melengkungnya lumayan ekstrim gitu. Mungkin bisa coba lihat di Facebook saya ya. Itu atau di Instagram. Nah, itu kan bisa sampai melengkung gitu. Sebenarnya kalau untuk faktor kayu, sisi ketersediaan kayu Indonesia itu sangat melimpah sekali. Cuman kan buyer yang pernah mencoba untuk menggunakan ini, itu yang terbatas. Eksperimennya. Sedangkan kayunya sendiri
melimpah. Dan jenis kayunya sangat nyoba banyak. Kayu lain ya. Iya. Pertama tadi kita udah lem, sekarang kayu. Iya. Nah kalau untuk sinyum bagaimana? Sebenarnya lebih mudah lagi kayaknya nih. Lebih mudah. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Tinggal dari tukang jagal ya. Iya, iya. Daripada sekedar dijadikan ini bakso ya. Nah, sinyum mah kayaknya bukan terlalu minta ekstrak sinyumnya itu dari tukang jagal. Iya. Bagian tendon kaki ya. Iya, bagian tendon kaki. Binatangnya apakah terbatas hanya seperti sapi atau kerbau atau bisa? Enggak, kalau mau kambing, umpamanya domba itu bisa juga. Cuman ya mereka akan nanti resikonya apa? Resikonya ya ukurannya cuma kecil. Oh iya benar. Setiap ini pasti ada tendon. Setiap binatang mamalia ada punya tendon. Itu bisa digunakan selama ukurannya memadai gitu. Ya, oke, itu dari sinew tendon. Nah, sekarang terakhir tanduk. Tanduk ini karena dari namanya juga hornbow. Berarti kalau saya boleh bilang hornbow itu ya tanduknya lah yang memberikan daya lentingnya. Kalau kayunya kan hanya pendek, dia kurang bisa menghasilkan daya lenting. Bahkan kalau dipaksa tarik pun bisa patah gitu ya. Nah, ada rahasia apa di tanduk ini dalam konstruksi busur horn? Ya. Coba ini. Oh, ada contohnya. Ya, contoh tanduk ini. Tanduk ini dari sisi kompresi sangat sangat bagus. Dan nggak mudah patah gitu loh. Nah itu yang mereka memberikan tenaga ketika sayap busur itu itu mereka tenaganya dari situ, dari kompresinya itu juga sinunya juga mendukung juga. Nah ini hitam putih ada perbedaan tanduk hitam. Ini tanduk kerbau bule ini. Jadi kalau kerbau biasa itu putih hitam warnanya, kalau ini putih. Kalau ini tanduk domba dagur. Iya, domba Garut, dogar itu. Seperti itu. Tapi secara fungsi sama ya, mau tanduk kerbau insya Allah nggak jauh beda. Iya. Cuman dari tampilan kalau tanduk dogar putih ya putih banget gitu. Kalau ini cenderung kelabu si tanduk kerbau ini. Soalnya kan kalau tanduk kerbau juga yang ada unsur putihnya itu lumayan langka juga nggak sih? Iya, lumayan langka. Yang ini aja udah jadi kan hitam semua iya, gitu. Hitam semua. Tapi ini ada unsur putihnya ini gitu, iya kan langka juga. agak langka juga gitu dari situ. Kalau untuk tanduk sendiri berarti memang fungsinya sama ya, itu untuk menghasilkan daya lenting. Nah, kayu itu kan ibarat seperti tiangnya gitulah ya. Iya, kayu itu ya pondasi jembatan untuk antara merekatkan tanduk dengan sinunya itu. Sebenarnya kalau kayu sendiri itu kontribusinya ke tenaga busur itu tidak terlalu banyak, lebih ke tanduk dengan sinunya itu tadi. Tapi untuk merekatkan antara keduanya itu jembatannya itu tadi. Baik. Nah, kayu itu. Itu berarti kita udah bicara semua bahan bakunya ya. Tapi kalau untuk pembuatan sendiri mungkin itu kalau kita bahas terlalu teknis, mungkin bisa dilihat di channel YouTube. Terlalu panjang dan rumit. Nah, tapi nih kalau untuk pembuatan, ini merek busurnya apa sih? Apakah ada mereknya? Karena kita selama ini cuma kenal brandingnya aja, Rashid Kurniawan. Tapi ada brand atau mereknya nggak sih? Ya sebenarnya punya brand juga ya, Haidar Archery itu. Haidar Archery. Iya, cuman kurang terolah dengan baik lah. Tapi orang udah kenal pembuatnya gitu. Brandingnya atas nama sendiri juga nggak masalah ya. Tapi Haidar Archery berarti kan ada di IG, di FB pasti ada ya. Ada Haidar Archery. Itu rajin banget itu men-share kerjaan-kerjaannya ya. Progres terbaru di update. Iya, itu salah satu promosi juga ya. Nah, untuk pembuatannya sendiri kan pasti nggak akan makan waktu cepat seperti pembuatan busur IFG kan. Iya. Nah, itu kita ngomong yang tercepat dulu deh, berapa bulan? Kalau saya ya, iya. Kalau saya tercepat ya sekitar lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan. Tapi dari boiler-boiler lain ada seperti Kang Anwar itu, terus Kang Yayan atau dikenal Totah itu. Itu ada yang cuman 3 atau 4 bulan ya, udah jadi. Nah, ini sebenarnya juga klarifikasi yang tadi yang antum bilang bahwa pembuatannya itu butuh kadang setahun itu. Nah, itu sebenarnya kalau bahan sudah terkumpul ya udah siap semua, tinggal rakit, udah
tanduk udah disiapkan, sini udah disiapkan, kayu udah siap semua pokoknya ya. Itu 3-4 bulan itu memang sudah bisa ini. Dengan musim yang tepat ya. Dengan musim yang tepat. Dengan musim yang tepat. Iya, pada musim yang tepat itu. Karena pengeringan lem itu di musim hujan dengan di musim kering itu beda jauh, beda banget. Itu berarti nggak bisa dimasukin semacam oven atau pengeringan pakai hair dryer gitu, nggak boleh berarti? Harus natural aja, angin-anginan gitu. Kalau pakai AC mungkin bisa ya. AC. Ya, soalnya dia butuh udara dingin dan kering untuk dan kering. Ya, dingin dan kering itu. Untuk manipulasi suhu ya, kalau manipulasi cuaca gitu. Nah, alhamdulillah ya, perbincangan kita sudah cukup lama ya. Mulai dari sejarah busur itu sendiri, busur komposit ya, karena memang beliau masuknya di sana, kemudian juga bahan baku pembuatannya juga sudah kita bahas cukup panjang ya. Dan alhamdulillah juga pembicaraan kita banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil ya dari Kang Rashid. Nah, mungkin karena kita juga akan ada kegiatan nih, beliau juga sudah harus siap-siap kerja, saya harus siap-siap lanjut safar lagi, insya Allah nanti akan merapat ke jangan dikasih tahu lah ya. Nanti ikuti aja di FB saya ya, Okta Putra di Prabowo, panjang namanya kayak kereta ya. Jadi kita cukupkan dulu podcast pada pagi hari ini. Terima kasih bagi kalian semua yang menyaksikan video ini. Jangan lupa di klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Kita tutup podcast pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.